Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhalisa Wibawa dari kelas 12 IPA 2. Jadi, novel yang akan saya review adalah novel yang berjudul Everything, Everything karya Nicole Yoon dari Amerika Serikat. Dan novel ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Airin Kusumawardani. Novel Everything Everything menceritakan tentang Madeline Withers, seorang gadis yang mengidap penyakit langka yaitu Severance Committed Immunodeficiency atau SCID. SCID adalah kelainan genetik yang sangat rentan terhadap infeksi. Apa saja dapat memicu tubuhnya menjadi sakit, antara lain dari parfum, cairan pembersih, atau bumbu makanan yang dimakan. Intinya, Madeline alergi pada dunia. Selama 17 tahun, Madeline tidak pernah meninggalkan rumahnya. Ia hanya mengenal ibunya yang sekaligus menjadi dokter pribadi dan perawatnya, Charla. Ayah dan kakaknya Madeline sudah meninggal saat ia masih bayi akibat kecelakaan. Sejak saat itu, ibunya menjadi sangat protektif terhadap Madeline. Kesehatan Madeline dicek secara rutin, ada catatan khusus per jam mengenai perkembangan kesehatannya. Ibunya selalu memastikan agar kesehatan Madeline selalu stabil. Segala sesuatu yang akan disentuh dan dikonsumsi Madeline harus disterilkan terlebih dahulu. Bahkan di dalam rumah tersebut ada alat untuk mensterilkan sirkulasi udara. Meskipun tidak pernah keluar rumah, tetapi Madeline mempunyai aktivitas sama seperti gadis yang lainnya, seperti membaca buku, tebak kata, dan belajar via online. Kehidupan Madeline perlahan berubah setelah kedatangan tetangga baru yang pindah di sebelah rumahnya. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu, dan dua anaknya, seorang pemuda yang bernama Oli dan adik perempuannya bernama Kara. Secara diam-diam, Madeline memperhatikan Oli di balik jendela kamarnya yang secara langsung menghadap ke rumahnya. Interaksi keduanya awalnya hanya melalui jendela. Beberapa hari setelahnya, keduanya mulai berani untuk berkomunikasi melalui email. Hingga suatu hari Madeline bercerita kepada perawatnya bahwa ia menyukai tetangga sebelahnya yang bernama Oli dan meminta perawatnya untuk memperbolehkan Oli menemuinya di dalam rumah. Tanpa sepengetahuan ibunya, Charles mempertemukan Madeline dan Oli di dalam rumahnya. Bersama Oli, dia memberanikan diri pergi ke suatu tempat yang sangat ingin dikunjungi, yaitu di Hawaii. Madeline kabur dari rumah. Ia merasa tertekan dengan penyakitnya karena ibunya terus melarang ini dan itu. Aksi nekat Madeline awalnya tidak disetujui oleh Oli yang sangat mengkhawatirkan kondisi kesehatannya. Tetapi Madeline berbohong dengan mengatakan bahwa ia mengonsumsi obat untuk bisa bertahan. Namun semua terasa gagal. Madeline tidak merasakan sakit, bahkan kondisi tubuhnya relatif stabil. Entah ini memang kekuatan cinta atau ada faktor yang lain. Sepulangnya dari Hawaii, Madeline menghampiri perawatnya. Ia menceritakan bahwa kondisinya baik-baik saja, padahal ia tidak mengonsumsi obat satupun. Berawal dari sinilah semua terbuka. Charla menceritakan semuanya tentang Madeline dan ibunya. Ibunya yang terlalu depresi karena ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintainya dalam satu hari, menyebabkan dirinya tidak mau lagi untuk ditinggalkan oleh satu-satunya orang yang dimilikinya, yaitu Madeline, termasuk membuat kebohongan tentang Madeline yang memiliki penyakit, yang menyebabkan Madeline tersiksa selama 17 tahun di hidupnya. Kekurangan novel ini yaitu tidak ada batas umur yang seharusnya tertera di tiap belakang cover novel. Karena ada satu adegan novel ini yang berbau dewasa, sehingga para pembaca yang di bawah umur dilarang keras untuk membaca buku novel ini. Kelebihan novel ini menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami, terutama oleh remaja, dan dilengkapi ilustrasi menarik sehingga tidak membuat bosan. Dan di tiap bab dilengkapi catatan ketika ada kata yang asing seperti nama penyakit atau yang lainnya. Dan juga di akhir cerita kita dapat memetik pelajaran berharga yang bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari. Contohnya, rasa ikhlas dalam menerima kenyataan. Amanat yang dapat diambil yaitu jangan pernah menyembunyikan kebohongan karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Seperti bayangan selalu menemukan pemiliknya saat matahari beranjak pergi. Saya rasa cukup dari sini mengenai review novel Everything Everything. Saya Nurhalisa Wibawa, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.